Pernah nggak sih kamu merasa lebih baik nggak usah mulai daripada harus gagal? Padahal dalam hati kamu tahu, ada hal besar yang ingin kamu capai. Tapi entah kenapa, langkah pertama itu rasanya berat banget. Kamu takut salah, takut kecewa, takut dinilai, dan akhirnya, kamu nggak kemana-mana. Tapi pertanyaannya bukan bagaimana caranya supaya nggak gagal. Pertanyaannya adalah, kalau kamu terus diam di tempat, apa nggak itu juga bentuk kegagalan yang lebih menyakitkan? Dan yang mengejutkan adalah, rasa takut gagal itu bukan musuh, tapi justru kompas. Penunjuk bahwa kamu sedang menuju sesuatu yang penting. Jadi mungkin, yang kamu butuhkan bukan untuk menghilangkan rasa takut, tapi untuk belajar berdamai dengannya. Karena terkadang, keberanian bukan tentang tidak takut, tapi tetap melangkah walaupun kamu takut. Satu, pahami akar ketakutanmu. Takut gagal bukan cuma tentang hasil buruk. Kadang, itu datang dari luka lama, dari pengalaman dipermalukan, dikritik, atau dihakimi. Misalnya, waktu kamu dulu disalahkan di depan umum, atau saat kamu pernah mencoba, tapi justru diejek karena hasilnya nggak sempurna. Itu semua terekam di otak bawah sadar, dan tanpa disadari kamu mengembangkan pola pikir, lebih baik nggak usah mulai daripada gagal dan malu. Tapi sekarang kamu bukan dirimu yang dulu, kamu sudah tumbuh, kamu sudah belajar, dan masa depanmu tidak harus ditentukan oleh trauma masa lalu. Satu cara menghadapinya adalah dengan journaling. Tulis, hal terburuk apa yang aku takutkan kalau aku gagal? Lalu, tanya ulang, kalau itu terjadi, apa hidupku akan benar-benar hancur? Kebanyakan ketakutan kita ternyata nggak segelap yang kita bayangkan. 2. Ubah. Makna gagal. Bukan akhir, tapi awal belajar. Kalau kamu melihat kegagalan sebagai musuh, kamu akan terus lari darinya. Tapi coba lihat kegagalan sebagai guru. Setiap orang sukses yang kamu kenal pernah gagal. Bahkan, nggak cuma sekali. Oprah Winfrey pernah dipecat dari pekerjaannya karena dianggap tidak cocok untuk televisi. J.K. Rowling ditolak oleh 12 penerbit sebelum akhirnya Harry Potter diterbitkan. Kalau mereka berhenti karena takut gagal, dunia nggak akan pernah tahu nama mereka. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari kegagalan ini? Apa yang bisa aku perbaiki kalau mencoba lagi? Dengan begitu, kamu nggak akan melihat kegagalan sebagai bukti bahwa kamu gagal jadi manusia, tapi sebagai bagian alami dari proses tumbuh. 3. Mulai dari langkah kecil. Salah satu penyebab terbesar ketakutan adalah ekspektasi yang terlalu besar di awal. Kamu ingin jadi sempurna dari percobaan pertama. Kamu ingin usaha pertama langsung viral, langsung berhasil. Padahal kenyataannya, kebanyakan proses butuh waktu, pengulangan, dan evaluasi. Daripada berpikir, aku harus langsung sukses, ubah jadi aku akan mulai sekecil apapun dan terus belajar. Contoh kecilnya, kalau kamu ingin mulai bikin konten, jangan tunggu kamera mahal. Mulai dengan handphone yang kamu punya. Kalau kamu mau belajar public speaking, coba latihan dulu di depan cermin, lalu teman dekat. Yang penting bukan hasil besar dalam satu malam, tapi konsistensi dalam satu arah. Karena kesuksesan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang gak berhenti walaupun lambat. 4. Bangun lingkungan yang mendukung. Kadang kamu takut gagal, karena kamu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu menghakimi. Atau karena kamu terlalu sering membandingkan dirimu dengan versi terbaik orang lain di media sosial. Sadar atau tidak, lingkungan itu membentuk pola pikir kamu. Kalau kamu dikelilingi oleh orang-orang yang juga berani gagal, berani mencoba, dan saling menyemangati, kamu akan lebih berani melangkah. Caranya, cari komunitas yang satu visi, baik online maupun offline. Batasi konsumsi sosial media yang bikin kamu merasa kecil. Isi pikiranmu dengan cerita inspiratif, buku positif, atau video yang membangun keberanian. Ingat, keberanian itu bukan bawaan lahir,
tapi bisa ditumbuhkan. Dan salah satu caranya, lewat lingkungan yang sehat. Takut gagal adalah perasaan yang sangat manusiawi. Tapi yang membedakan orang yang berhasil dengan yang tidak, bukan siapa yang tidak pernah takut, tapi siapa yang tetap melangkah walaupun takut. Hari ini, kamu punya dua pilihan. Diam di tempat, menunggu sempurna, menunggu siap yang tak kunjung datang. Atau mulai sekarang juga, dengan segala ketidaksempurnaanmu. Dan percaya bahwa gagal bukan akhir dari segalanya. Kamu gak harus jadi hebat dulu baru mulai, tapi kamu harus mulai untuk bisa jadi hebat. Sekarang aku ingin tanya, apa langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini, walaupun kamu masih takut? Tulis di komentar. Dan semoga jawabanmu bisa jadi semangat juga buat orang lain yang sedang merasa sama. Kalau video ini membantu kamu, bantu juga orang lain dengan share. Jangan lupa like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten inspiratif lainnya.